siap. Berdoa mulai. Dan seperti biasa langsung membaca ayat kursi. Oke, Ananda, gimana kabarnya? Baik. Nah, semangatnya gimana? Masih semangat kan? Masih semangat. Dan terlebih dulu Bapak kehadiran kita dulu. Afif Nur Rahman, Aidil Ibrahim, Aisyah Saki, kemudian Akbar, kemudian Alia Rahma, Denis, Divani, kemudian Elga Octaviani, Fizia Asmi, Habib, Hasbi Risalman, Kenzi, Kanza, Muhammad Rifano Febrian, Mazaya Khairul Nisa, Muhammad Afif Al-Fahri, Muhammad Fadli, Fadli diserangkan ya, Topan, Yusuf Habibi, nah berarti ada temannya 4 orang yang izin untuk pramukai. Apa ada ya? Silakan Ananda keluarkan bukunya dulu, catatannya ataupun kertas. Karena ada catatan ya, kita ada langsung ataupun kertas lembar. Dan di sini Bapak ingin mencek kondisi emosional kita sampai di mana Ananda fokusnya akan mengikuti PBM untuk pagi ini. Silakan keluarkan dulu kertasnya. Udah ada kertasnya di mejanya masing-masing. Nah, belum, mohon secepatnya kita tunggu. Dan keluarkan pena kertas 1 lembar. Dalam hitungan 3, seluruhnya memejamkan mata, tidak ada yang melihat. Dalam hitungan 3, pejamkan matanya, pegang pensilnya masing-masing yang untuk menulis, ataupun pena boleh.
Kita mulai. Oke. Sekarang setelah Ananda pejamkan mata Ananda, Ananda bayangkan dari pagi tadi Ananda bangun. Dari pagi tadi Ananda bangun, kemudian Ananda langsung mandi dan berwudu untuk melaksanakan sholat subuh. Terbayang ya, bayangkan kegiatan kita tadi pagi. Kita begitu bangun pagi, kemudian kita mandi dan berwudu dan langsung sholat subuh karena waktu subuh sudah masuk. Dan setelah Ananda sholat subuh, Ananda berdoa. Berkemungkinan salah satu doanya mungkin itu, ya Allah, bukakanlah pintu hati kami untuk menuntut ilmu nantinya di sekolah. Mungkin itu salah satunya. Dan setelah itu Ananda mungkin berkemas-kemas untuk pergi ke sekolah. Ananda berkaca di depan kaca Ananda. Di waktu Ananda berkemas, Ananda berkaca di depan kaca Ananda. Sekarang instruksi yang pertama. Lukiskan mata Ananda sebelah kiri. Lanjut, dengan tetap berpejam mata ya. Lukiskan. Nah, yang kedua, silakan gambarkan mata Ananda sebelah kanan. Pejamkan mata, tidak ada yang melihat. Berikutnya, kasih alis mata Ananda sebelah kanan. Instruksi berikutnya, lukiskan mulut Ananda. Lukiskan mulut kita. Ada yang buka mata, masih buka mata, masih mensigok-sigok. Jangan dipikirkan hasilnya nanti. Dan jangan dipikirkan hasilnya. Yang penting kita jujur. Tetap di dalam mata tertutup. Kemudian setelah Ananda kasih mulut, silakan gambarkan kepala Ananda. Gambarkan kepala Ananda. Lengkapi, sempurnakan dengan rambut Ananda saat ini. Nah, apa-apa, jangan hasilnya yang dipikirkan ya, nanti hasil itu. Setelah memberi rambut, Ananda saat ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru Ananda di kelas. Lukiskan telinga Ananda sebelah kiri. Lukiskan telinga sebelah kanan. Dan dalam hitungan 3 silakan Ananda buka mata Ananda dan perlihatkan lukisannya kepada teman kiri kanannya. 1, 2, 3, buka. Oke, lihatkan kepada kawannya. Oke. Bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya, Rania? Ini rombok, Pak. Oke. Pak, ini klip, Pak. Oke ya. Sudah dilihat hasilnya? Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan ini? Hah? Berarti fokus. Insting. Oke, insting yang lain. Apa? Oke, konsentrasi. Ingat Ananda sekalian. Orang buta saja
Yang sudah buta dia bertahun-tahun masih bisa dia memasak, masih bisa dia menyapu. Berarti apa yang melihat yang bisa dia seperti itu? Yang buta itu adalah mata. Tetapi mata walaupun kita tidak melihat. Paham ya? Oke, paham. Jadi itu menunjukkan kekonsentrasian kita pagi ini. Sekali lagi Bapak sampaikan, hasil itu tidak menentukan, tetapi adalah kefokuskan kita yang menentukan. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk materi kita, masih ingat kita kesepakatan kelas kita sebelumnya? Insya Allah. Yang pertama, membiasakan berdoa. Sudah kita laksanakan? Sudah. Kemudian datang tepat waktu dan mengikuti aturan yang berlaku. Berikutnya, oke, menjaga kebersihan kelas. Sekarang Anda perhatikan apakah akan diambil dan ditaruh di tempatnya. Dan ingat, sekali lagi Bapak sampaikan, anggaplah sampah itu adalah musuh nyata kita yang harus kita singkirkan di lingkungan kita. Jadi ditempatkan di tempatnya. Oke, kesepakatan berikutnya. Dan mendengarkan yang baik apa yang disampaikan oleh guru. Berikutnya yang sangat penting sekali karena kita kelas digital. Bersikap sopan. Oke, yang menentukan identitas kita kelas digital apa? Kita sampai di mana? Ingat lagi. Algoritma rekursi. Algoritma rekursi, dan itu kemarin. Dan apa itu rekursi itu? Oke, intinya dia memanggil dirinya sendiri, dan itu untuk rekursi kemarin. Dan sekarang kita masih melanjutkan itu berpikir komputasional, masih melanjutkan BK kita, yaitu tetap juga algoritma, tetapi algoritma standar dalam bentuk flowchart. Dan sebelumnya seperti yang sudah disampaikan, itu sudah terinstall ya aplikasinya di laptop kita? Sudah. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Silakan buka kembali Google Classroom-nya. Nah, kita lihat seperti biasa cari yang informatika. Nah, silakan Ananda ambil itu yang algoritma flowchart untuk hari ini. Nampak ya? Ini ya algoritma flowchart. Iya, dalam bentuk Canva ya. Nah, ini materi kita hari ini. Nah, kemarin kita sudah mempelajari rekursi. Sekarang kita lihat algoritma standar itu dalam bentuk flowchart. Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama algoritma, yang keduanya adalah flowchart. Sekarang apa itu algoritma itu kemarin? Oke, urutan langkah-langkah yang logis, sistematis. Nah, jadi dia merupakan urutan. Kemarin Bapak sampaikan, kalau seandainya dia itu urutan, apakah boleh kita bolak-balik? Urutan nomor 1 kita jadikan dia ketiga. Sebaliknya 5 kita jadikan dia ke 1. Boleh? Tidak.
Jadi itu yang dikatakan dengan flowchart itu sendiri. Oke, sebentar. Oke, itu. Ingat, kita ingin mencapai suatu tujuan, pasti ada langkah yang harus kita lewati. Benar atau tidak? Benar. Jadi ada langkah yang harus kita lewati. Langkah-langkah itulah yang dikatakan dengan algoritma di sini. Dimana kalau kita lihat algoritma itu dia mempunyai sifat. Yang pertama dia harus logis, yang kedua terurut, dan yang ketiga harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas. Oke, paham? Paham. Lanjut. Sekarang kita lihat ciri-ciri algoritma itu. Setelah kita mengetahui, setelah kita memahami apa itu yang dikatakan dengan algoritma, sekarang kita lihat ciri-ciri algoritma itu sendiri. Yang pertama, ini ada apa tuh? Nah, alur fokus lah. Apa? Tagaan kapal itu kan? Ciri yang pertama, dia memiliki awal dan akhir. Harus ada awal, harus ada akhir. Nah, kemudian langkah-langkahnya terstruktur. Jadi tidak boleh dia seperti yang disampaikan tadi, dia terstruktur, tidak boleh dibolak-balik. Yang ketiga, dapat dikerjakan secara logis. Logis nah langkah itu. Masuk tidak di akal kita langkah itu. Dan kemudian yang keempat, memberikan hasil akhir yang jelas. Jadi ini tujuannya. Outputnya nanti harus memberikan hasil akhir yang jelas. Sekarang kita lihat contoh algoritma. Misal kita di rumah membuat teh misal. Nah, berarti itu adalah algoritma membuat teh. Di sini yang pertama itu algoritma membuat teh itu panaskan air. Yang kedua masukkan teh ke dalam gelas. Yang ketiga tuangkan air panas. Yang keempat tambahkan gula. Dan yang kelima aduk hingga merata. Nah, sekarang boleh kita bolak-balik langkah ini. Empat ini jadikan satu, tambahkan air duluan. Boleh? Berarti itu tidak logis. Nah, makanya tadi salah satu sifat algoritma itu dia adalah logis. Oke, yang berikutnya. Sekarang seperti yang sudah disampaikan kemarin, di waktu materi yang pertama kemarin, di waktu materi kita berpikir komputasional, pengertian yang kemarin itu salah satunya pernah disinggung itu tentang notasi algoritma. Ini hampir sama ya. Bentuk penyajian algoritma dengan notasi algoritma itu dia hampir sama. Yang pertama ada deskriptif, di mana ditulis dengan kalimat langkah-langkah seperti yang tadi, itu deskriptifnya. Kemudian spedukot ditulis dengan menyuplai kode program. Jadi nanti kita untuk kode program. Kemudian flowchart itu dia merupakan diagram alir dengan simbol-simbol tertentu. Dan sekarang kita lihat. Khusus kita untuk hari ini itu kita membahas tentang flowchart. Nah, flowchart tadi itu adalah bagan alir ataupun diagram yang menunjukkan yang berupa simbol-simbol dan menunjukkan urutan-urutan tertentu. Nah, sekarang kita lihat simbolnya yang mana. Nah, ini dia. Simbol star berarti itu dikatakan dengan terminator. Simbol star sama dengan simbol selesai. Dan itu digunakan untuk permulaan ataupun akhir program. Kemudian yang kedua ada simbol panah, baik itu panah kiri, baik itu panah kanan maupun panah ke bawah dan ke atas, itu namanya garis alir. Itulah yang dikatakan fungsinya sebagai arah aliran program. Dan itu sebagai arah aliran program. Kemudian simbol yang berikutnya ini ada simbol preparation. Ini untuk proses pemberian harga awal. Jadi ini nanti boleh digunakan untuk percabangan. Begitu juga proses itu, untuk proses itu simbolnya adalah persegi panjang. Dan itu digunakan untuk menghitung pengolahan data kita. Dan kemudian ini ada berupa jajaran genjang, itu adalah input ataupun output. Dah lanjut. Berikutnya ini yang penting, ini untuk menyambung halaman ya. Yang bulat itu menyambung halaman. Kalau seandainya kita membuat flowchart, tidak cukup dia di satu halaman itu, kita sambung ke halaman kedua, maka dia harus ditandai dengan simbol penyambung ini, yaitunya yang bulat.
Dan di ulang ini biasanya Anda isi huruf A, B, ataupun 1, 2 menandakan bersambung dia ke halaman berapa. Dan kemudian berikutnya, ini yang penting, itu adalah simbol deklarasi. Namanya deklarasi, fungsinya menentukan variabel. Nah, jadi untuk menentukan variabel di dalam flowchart kita nantinya. Oke, kita lanjut. Sampai simbol ada pertanyaan dulu, karena sudah disinggung juga ya kemarin ya simbol ini. Ini kita next. Oke, ini ya. Nah, kita lihat contoh sederhana di dalam pemrograman itu kita contohnya akan menghitung luas persegi panjang. Sekarang Ananda pikirkan untuk menghitung luas persegi panjang itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Panjang dikali lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Oke. Untuk menghitung luas, berarti luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, sekarang dari rumus ini dapat kita langsung kita tentukan variabel yang terlibat di dalam studi kasus ini. Yang pertama apa variabelnya? Oke, P. Yang kedua L. Yang ketiga luas. Nah, jadi itulah variabel namanya. Di mana tadi dituliskan variabel itu di dalam simbol? Di deklarasi. Oke. Kemudian kita lanjut. Di sini algoritma menghitung luas persegi panjang, input panjang lebar, hitung luas panjang kali lebar, kemudian cetak. Sekarang silakan Ananda langsung aktifkan aplikasi apa untuk membuat flowchart? Flowgorithm. Oke, silakan Ananda aktifkan aplikasi Flowgorithm-nya. Aktifkan Flowgorithm-nya ini kemarin ya. Nah, aktifkan aplikasi Flowgorithm-nya. Nah, seperti yang Ananda lihat, dan ini adalah tampilan jendela Flowgorithm. Nah, kita kenali tampilan ini dulu karena kita memakai dia. Dan kalau kita ingin memakai sesuatu itu pasti kita kenali barangnya itu dulu. Terlebih dahulu, Dennis itu harus mengenali Lania ini dulu, benar atau enggak? Ya. Ya, sama dengan ini. Kita harus kenali jendela tampilannya dulu. Ingat, yang pertama, sekarang yang bertulisan Flowgorithm, paling sudut kiri atas, ini ya, itu namanya adalah title bar. Apa namanya? Title bar. Jadi ini namanya title bar, digunakan untuk menentukan Flowgorithm yang sudah aktif. Kalau seandainya kita sudah pernah melakukan penyimpanan, misalkan kita simpan dia dengan latihan 1, maka di sini akan bertulisan latihan 1. Oke? Yang di samping ini kebetulan tertutup. Yang di samping sini ya ada 3 selalu close, minimax, maximax. Itu yang 3 itu selalu ada dia. Terbayang ada di tampilannya? Berapa? Yang ini. Oke ya, yang di sudut ini. Dan itu namanya jendela kontrol ataupun kontrol jendela. Yang namanya kontrol berarti dia digunakan untuk mengontrol, menyembunyikan tampilan, memunculkan lagi tampilannya, kemudian apa lagi, close ataupun keluar dari jendela. Dan itu adalah menu. Apa namanya? Menu. Apa fungsinya di sini? Untuk melakukan operasi standar di dalam Flowgorithm itu sendiri. Paham ya Pak Revan? Oke. Di bawahnya itu ada berupa simbol gambar. Dan ini sebenarnya bahagian dari menu, tapi ini namanya ribbon. Dan bahagian dari menu ini itu yang dibentuk ataupun yang ditandai dengan simbol-simbol dan gambar-gambar. Tujuannya adalah memudahkan kita untuk mengingat, untuk melakukan operasi. Kemudian berikutnya ini adalah tampilan layar untuk kita bekerja di dalam Flowgorithm. Nah, sekarang
dari studi kasus kita tadi mencari luas persegi panjang itu yang akan Ananda buat, yang akan kita buat di dalam flowchartnya. Dan yang pertama di sini pada tampilan jendela flowgoritem ini dia sudah ada, ini start, ini akhir, main end itu awal akhir, sudah ada awal akhirnya. Berarti Ananda tinggal menambah di isi dalamnya saja, tubuhnya saja yang kita tambah. Dan caranya itu silakan Ananda klik di sini. Silakan Ananda klik. Oke. Paham? Bisa, ada yang tidak bisa di komputernya, di laptopnya. Oke. Kemudian kita lihat untuk menampilkan flowchart dan setelah start itu biasanya apa lagi langkahnya, urutannya? Input. Oke, Oke, dahulukan dulu deklarasi dulu. Kita tentukan deklarasinya dulu. Makanya ini disampaikan tadi deklarasi variabelnya luas, panjang, lebar. Dan kita ambil deklarasi. Nah, ini dia. Nah, kemudian untuk mengisi tulisan di dalam simbol tersebut, Ananda klik double. Klik double itu klik 2 kali. Klik double. Nah, oke, ini tadi. Nah, ini tadi ya. Disinilah yang kita masukkan variabelnya itu. Sekarang variabel kita apa saja tadi? Luas, P, L. Oke, Ananda ketik luas, koma, P, koma, L. Seperti biasa, luas, koma, P, koma, L. Nah, kemudian sesudah Ananda ketik variabelnya, itu terlebih dahulu kita tentukan IP datanya dulu. Nah, ingat di dalam flowgoritem itu ada 4 tipe data. Yang pertama ada integer. Apa itu integer? Dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian real, bilangan berkoma. Yang benar. Ada pendapat yang lain? Di sini itu dia bilangan dalam bentuk berkoma ataupun pecahan. Kemudian berikutnya string, bilangan dalam bentuk karakter contoh. Dan kita menginputkan nanti nama Adli, berarti itu string. Tetapi kalau kita inputkan misalkan 7,9, berarti apa tipe datanya? Real. Kalau kita inputkan misalkan 97, berarti apa tipe datanya? Integer. Oke. Lanjut yang berikutnya boolean. Boolean ini itu untuk benar salah, ya atau tidak. Benar. Ya, jadi dia hanya ada 2 kemungkinan. Kalau nak laki-laki padusi, kalau nak siang malam, kalau nak benar salah. Dan itu untuk yang boolean. Berarti kita ambil di sini adalah integer. Aktifkan integer. Oke. Oke, salah katanya. Siapa yang bisa? Kenapa dia salah? Karena oke. Pakai koma, nggak pakai koma Bapak. Karena kita lanjut. Berarti lanjut di panah bawah, sambung dia dengan input. Jangan sampai salah klik ya, dia bentuknya sama output dan input. Tetapi kalau Ananda klik, salah klik itu beda hasilnya nanti. Oke, lanjut input dulu ambil. Input, kemudian Ananda isi sudah diinputkan, berarti inputkan apa lagi? L. Dan kita inputkan L. L tadi besar, berarti besar pula hurufnya. Oke, mungkin timbul lagi pertanyaan, bolehkah anak dipendek? Tak boleh. Cuman untuk menentukan nama variabel itu kita dianjurkan. Ini bukan diharuskan ya. Tolong pahami, bukan diharuskan. Dianjurkan untuk memendek. Dah dianjurkan, bukan diharuskan. Oke. Kemudian lanjut, setelah input kita apakan lagi dia? Berarti proses. Dan kita proses. Kalau di dalam proses apa yang kita masukkan tadi? Rumusnya. Oke. Luas sama dengan panjang kali lebar. Ini SL, ini proses. Nah, oke. Ingat baca ini.
variabel, tentukan variabel yang untuk menentukan luas variabelnya untuk yang akan kita proses. Sama dengan ini rumus. Variabel sama dengan rumus. Nah ini kan tanda sama dengan ya, nampak? Oke. Berarti di sini apa variabel kita? Luas. Luas sama dengan P kali L. Ingat, kali, simbol kali, operator kali di dalam komputer adalah bintang. Oke, paham sampai di sini? Bisa? Ada yang ketinggalan anak? Ada yang ketinggalan? Ananda ada ketinggalan? Tidak. Oke, bagus. Kita lanjut. Diokekan. Nah, setelah kita lakukan dia pemrosesan, kemudian apa langkah kita lagi? Outputkan, keluarkan dia. Keluarkan luas itu, hasil luas itu. Berarti kita ambil output. Output, apa yang di output? Luas. Ingat nama variabel, jangan sampai salah ya. Oke. Sampai di sini coba Ananda teli. Jalan enggak flowchart kita hari ini? Oke, Bapak coba ya, jalankan ya. Run. Boleh melalui simbol run, boleh melalui menu. Dah melalui menu ini tadi. Dah program kemudian run, atau boleh menekan tombol F5. Jadi caranya ada 3. Boleh menekan tombol F5, boleh melalui menu program kemudian run, boleh melalui ribbon run itu sendiri. Nah, kita klik jalan. Logaritmnya sama dengan apa? Sama, Pak. Sama. Siapa yang tidak jalan? Sportif saja, enggak apa-apa, enggak masalah. Karena kita belajar selalu dari kesalahan. Ada yang nak jalan? Oke. Oke, kita coba inputkan dulu. Misalkan panjangnya 5, ya 6, lebarnya 4. Hasilnya cocok? Cocok. Oke, siapa yang nak jalan tadi? Jalan. Ini panjangnya ada kali bintang. Jangan ragu lagi ya, operator kali itu bintang. Oke, nah, keluarkan ya outputnya. Nah, coba jalankan. Ini benar. Oke, udah jalan. Ini refleksi cocokkan dengan yang di atas. Oke ya, cocokkan dengan yang di atas. Kalau di atas deklarasi variabel kita harus susah. Tekan dulu ya. Hijau tuh yang hijau tuh yang Dah? Oke, sekarang kita lanjut. Silakan Ananda buka LKPD ataupun lab sheet di di Google Classroom kembali. Dan Bapak mengelompokkan Ananda berdasarkan hasil dari evaluasi tengah semester kemarin. Dan nanti Bapak suruh pindah, ada beberapa bergeser. Silakan bergeser ya. Dan Afif pindah ke depan dulu, Fif. Jadi bertiga di sini, Fif. Ini udah dapat. Ya. Oke, Ananda berkelompok itu dengan teman. Baca dulu, nanti kerjakan latihannya, latihan praktikumnya. Baca dulu. Bukan LKPD ataupun lab sheet. Bukan yang fitis, bukan yang ahut. Studi kasus, ya sama dengan ini. Studi kasusnya apa di sana di dalam lab sheet kita? Itu Pak, menghitung luas segitiga. Anda nggak pikirkan apa rumus menghitung luas segitiga, baru lahir variabel. Nah, silakan baca dulu, kemudian kerjakan langsung di laptop masing-masing. Buka logaritmnya lagi. Ini boleh disimpan ya, boleh disimpan. Dan seperti biasa menyimpannya. Nah, setelah Anda pahami baca, kemudian langsung kerjakan. Cuman
Tadi dia mencari luas persegi panjang, sekarang mencari luas segitiga. Yang apa? Yang elipsis LKBD. Kuis belum, jangan buka dulu. Kerja. Dan lihat mungkin ada kabel yang terlilit di kaki Ananda, perhatikan. Kabel colokannya, chargernya ataupun kabel yang lainnya. Membalung. Jadi semenjak diganti ada lagi balik dia, tidak? Di depan ada berbalik lagi di atas. Semenjak diganti itu ada lagi. Alas. Mencari luas berarti? Seperdua setengah ya. Setengah alas kali tinggi. Dah berarti udah dapat solusinya, silakan lanjutkan. Yang kedua itu jalan atau tidaknya flowchart yang Ananda buat. Yang ketiga, mampu Ananda memberi animasi dari flowchart tersebut. Jadi ada tiga, yang pertama variabel, yang keduanya run atau tidaknya, jalan atau tidaknya, yang keduanya adalah penilaiannya memberi variasi di dalam flowchart. Jadi bisa kita beri animasi dia, bisa kita beri variasi dia nanti. Hasilnya titik 5. Coba kan dulu. Kalau bikin setengah aja Pak. Bisa nggak? Coba dulu. Bisa. Kalau bisa nggak masalah. Bisa. Terkadang ada yang penginstalan komputernya bisa, terkadang membaca, terkadang tidak. Tapi kalau tidak, ganti dengan 0,5. Setengah alas kali tinggi. Hah? Tidak bisa. Di 0,5 coba. Titik. Coba titik dulu. Makanya sering kembali. Oke. Sering tuh dibaca slash ya dalam komputer. 0,5. Oke, ada yang jalan. Tifa sudah ya? Ini sudah. Oke, baru satu orang. Silakan yang menyusul. Jangan sampai kalah dengan Tifa. Nah, itu kan konstanta, dia tetap, jadi tidak tergolong dia variabel. Hapus dulu. Jadi ini tidak masuk variabel. Berarti variabel kita hanyalah luas, alas, tinggi. Variabel tetap 3 ya, luas, alas, tinggi. 0,5 itu jangan dimasukkan, jangan digolongkan dia ke dalam variabel, jangan. Lagi. Rania. Apa? Bentar ya, bentar. Bisa. Ini salah. Koma. Kalau ada salah di rumus, lihat variabelnya. Nah, di sini luasan, alasan. Coba di sini dirubah jadi HT. Ini setengah ini enggak ada. Di sini, nah ini berarti dia integer. Ingat sekali lagi pemberian IP data jangan salah. Nah, berarti di sini dirumus setengah. Jangan dipendek dia alas kali tinggi. Dengan A kali T. Iya. Oke, perlu Bapak luruskan kembali. Masih ada yang ragu. Ini luas. Di sini dia harus luas pula. Di sini harus luas ulang. Jangan dipendek. Kalau di sini Ananda pendek P, di sini L, di sini P, L pendek pula. Di rumus juga. Jangan diganti lo luas sama dengan panjang
kali lebar. Jangan diganti pula seperti itu. Cocokkan dengan deklarasi kita di paling atas, karena itu menentukan. Ingat, Ananda yang menentukan variabel tadi tujuannya adalah untuk mengingat proses berikutnya. Dan ada yang sudah jalan? Sudah, Pan? Bolot. Yang kaki apa bilang? Yang keluar kayo? Oke, yang sudah jalan tunjuk tangan. Oke, sudah mulai banyak. Silakan menyusul. Yang lain agak cepat. Biar cepat dikerjakan. Kesalahan Anda tetap pada variabel. Kesalahan Anda tetap pada variabel. Perhatikan, variabel jangan diganti-ganti. Berapa? Saya lihat. Tidak setengah, lanjutkan dulu. Dan kira-kira apa yang menjadi kendala kita membuat tadi? Di rumusnya, kemudian menentukan nama variabel itu yang menjadi kendala. Ya, namun dari kendala itu bisa kita atasi. Ingat, kalau dan oke, ada pertanyaan sampai di sini dulu. Berarti sebagai dasar pelajaran sebagai kesimpulan kita bahwasanya pekerjaan kita dengan menggunakan logaritma itu sangat membantu kita untuk membuat algoritma itu. Di dalam algoritma itu nanti, di dalam flowchart itu nanti, itulah yang akan menjadi pedoman kita dalam membuat codingnya nanti. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada pagi ini. Dan salah janggal ini mohon dimaafkan. Bapak akhiri dengan wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia awak pun setara aja. Adik kau. Jangan.